Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas WMUU 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, untuk WMUU gitu ya, kita lihat untuk pembagian dividennya dulu. Nah, perusahaan ini bagi dividen itu di tahun buku 2021. Ya, hanya sekali 2022 dan seterusnya sampai sekarang nggak ada riwayat pembagian dividen. Sebenarnya ini menariknya gini, perusahaan ini dia IPO di tahun buku 2021. Nah, dia langsung bagi dividen juga di tahun buku yang sama, ya. Nah, tapi setelahnya nggak bagi dividen. Nah, makanya penting ya buat saya melihat perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuman cuman apa? Cuman untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada pembagian dividen gitu 3 tahun ke belakang, yang terpenting saya biasanya langsung close aja laporan keuangannya, cari saham lain ya. Nah, jadi untuk PMU saya rasa masih belum terbukti ya, terbukti profit gitu. Jadi kalau tapi nggak apa-apa karena ini request gitu juga, jadi saya bahas. Oke, kita langsung ke kas Tarakas dulu ya, satuannya rupiah penuh. Nah, kita harus lihat kas Tarakas, karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Jadi uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi kas Tarakasnya di sini memang naik sekitar 48% dan naik 569 juta. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Nah, berikutnya kita langsung ke saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita lihat ya, jadi ini udah langsung terjawab sebenarnya kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen. Karena apa? Karena perusahaan ini saldo labanya negatif. Ya, teman-teman harus tahu kalau saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Jadi sampai 2025 Q4, WMU ini masih mengakumulasikan total kerugian sampai 125 miliar. Ya, belum pernah untung gitu secara sampai sekarang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak Edwin, tapi ini kan dia bagi dividen di tahun buku 2021. Iya, betul. Nah, di tahun buku 2021 bisa jadi saldo labanya masih positif gitu. Tapi kalau sekarang negatif gitu. Nah, pertanyaannya, Anda mau berfokusnya pada laporan keuangan yang lama atau yang baru? Ya, kalau saya pakainya yang terbaru gitu ya. Jadi saya pernah sampaikan, jadi kalau misalnya ada 2025 Q4 sama 2026 Q1, buat saya yang lebih kuat itu adalah yang 2026 Q1 karena lebih aktual, lebih baru gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu fokus sama ke yang udah lewat-lewat gitu. Nah, jadi tadi ya perusahaan ini masih mengakunya total kerugiannya besar gitu ya, 125 miliar. Jadi belum untung karena kalau saldo labanya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen ya. Sekarang kita ke ekuitas pemiliknya dulu ya. Di sini nggak ada ekuitas pemilik ya, jadi kita harus jumlahkan sendiri ya, kita hitung sendiri. Kita hitung dulu KNP-nya sebentar. Pinahin dulu. Oke ya, ini tinggal dikurangin aja. Salah. Dikurangin ini ya. Ini dikurangin ini. Oke, di sini kita lihat ya secara PBV ini premium ya, di PBV 1 untuk perusahaan yang riwayat pembagian dividennya masih belum lancar dan juga defisit ya, masih rugi gitu. Oke, berikutnya ke laba ruginya ya, untuk melihat penjualannya dulu. Nah, penjualan ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh ya, pendapatannya cenderung naik ya. Nah, di sini memang pendapatan dia tumbuhnya signifikannya 95%, naik 362 miliar. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal, baru nanti kita dapat laba bruto. Nah, cuma memang dia pendapatan naik, tapi dia dikurangi harga modal aja rugi. Ya, jadi ibarat kayak teman-teman jual barangnya 100.000 gitu. Nah, harga modal barangnya 120.000 gitu ya. Jadi kan udah rugi duluan gitu. Nah, jadi makanya kita harus cari perusahaan yang laba brutonya itu setinggi mungkin ya. Gitu, karena kalau dia laba brutonya tinggi, laba bersihnya juga cenderung tinggi gitu ya, cenderung bersih, masih ada ruang gitu ya, karena laba bruto itu kan nanti dikurangi oleh beban operasional beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalannya ya. Dan di sini kita lihat ruginya kan makin besar ya tuh. Jadi makanya kita harus hati-hati ya. Di sini tadi sebentar,
Nah, ini salah ketik ya, ini untuk emiten gitu ya. Jadi harus harus hati-hati. Sebentar rugi terminal. Nah, ini nih. Ini harusnya negatif nih, ya. Oke, ya ada. Jadi ini masih rugi ya, PR-nya negatif. Oke, berikutnya ke laporan arus kas ya. Kita harus lihat dulu penerimaan kas dari pelanggan ya. Ini untuk menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Nah, di sini kita lihat sebentar, ini saya salah isi. Jadi ini ketukar. Oke, di sini penerimaan kasnya dia tumbuh ya, naik sekitar 92% gitu, karena kan pendapatan juga cenderung naik juga ya. Nah, si uang kas ini tadi untuk digunakan untuk aktivitas perusahaan. Dan kita lihat nih rasionya sebenarnya ini bagus ya, 101%. Artinya customer bayarnya hampir selalu full. Nah, uang kas dikumpulkan bayar lu untuk operasional, nanti keluar net CFO. Nah, yang sekarang ini bagus ya karena dia positif. Kalau sebelumnya dia negatif. Nah, kalau negatif artinya perusahaan itu nggak menghasilkan uang tunai. Uangnya habis untuk bayar operasional aja. Ya, jadi ini nggak bagus gitu. Kalau yang sekarang udah ada perbaikannya secara CFO gitu. Nah, berikutnya untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini lainnya negatif. Kalau negatif ya artinya perusahaan dia berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Dan memang untuk yang periode yang sekarang dia ekspansinya lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, lalu kita lihat untuk aktivitas pendanaannya untuk berkaitan dengan pinjaman gitu ya. Ini kan memang kalau kita lihat memang dia ekspansinya lebih besar daripada net CFO, jadi pasti ambil pinjaman. Ya, makanya di sini nilainya positif gitu. Nah, kalau nilai positif ya artinya perusahaan ambil pinjaman. Ya, kalau negatif ya dia melakukan pelunasan pinjaman. Ya, jadi kalau saya memang lebih suka yang negatif. Nah, di sini kita lihat ya, kalau nilainya pelunasan pinjaman nilainya negatif, ambil pinjaman nilainya positif. Ya, gitu. Nah, di sini polanya plus min plus ada kenaikan kastara kas ya. Jadi uangnya itu ya untuk ekspansi usaha dibiayai oleh operasional dan pinjaman ke bank. Ya, jadi ada lebihnya itu yang masuk ke dalam kastara kas. Nah, memang kalau lihat seperti ini secara cash flow ini nggak stabil. Ya, gitu. Jadi agak kesulitan saya rasa secara kegiatan operasional sehari-hari perusahaan gitu. Dan juga ini kan masih rugi ya, meskipun ruginya juga ya berkurang gitu, cuman tetap aja rugi ya, masih rugi. Nah, berikutnya kita lihat untuk resiko bisnis berdasarkan likuiditas dan solvensi. Ya, kita naik dulu ke atas. Pindahin dulu. Satu lagi untuk liabilitas jangka pendeknya ya, yang ini nilainya 481. Oke, di sini kita lihat ya untuk rasio lancarnya memang kuatnya di 13 sebentar, tunggu, liabilitas jangka pendek ini saya salah tulis. Oke, di sini rasio lancarnya memang masih lumayannya sih 1,3, cuman rasio kasnya ini kecilnya di 0,02 gitu. Jadi jadi kewajiban yang harus dilunasi kuota barang dari setahun itu 112 miliar. Uang di dompet cuma 1,7 miliar. Ya, jadi ini resiko agak lumayan tinggi saya rasa. Tapi kita cek dulu untuk yang lebih detail di short term debt-nya. Short term debt-nya di sini hilang ya, udah nggak ada utang bank yang jangka pendek, tapi masih ada utang bank yang harus jatuh tempo. Ya, yang ini kita jumlahin aja. Di sini ada utang bank, lembaga keuangan non bank, pembiayaan. Ambil dua ini aja. Ya, kita pindahin dulu. Salah. Oke. Satu lagi ya. Oke, di sini kita lihat untuk short term DP memang turunnya udah lumayan ya. Nah, secara rasio kas terhadap short term DP ini di 0,57 sebenarnya ini masih acceptable ya. Cuman patokannya gini, utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu kan 3 miliar. Uang di dompet 1,7 miliar ya, apalagi dengan cash flow yang saya rasa masih belum stabil. Ini harus diperhatikan manajemen perusahaan dalam menghadapi utang yang nanti jatuh tempo. Ya gitu, karena kalau nggak bisa dibayar ya nanti biasanya kesulitan ya antara gali lubang tutup lubang atau nggak PKPU gitu ya. Kayak waktu itu sama yang waktu itu lupa saya, banyak ada beberapa ya yang saya sempat bahas juga waktu itu. Jadi kadang harus hati-hati ya. Jadi saya rasa sih ini mengingat cash flow kondisi agak buruk gitu ya, masih rugi, cash flow yang masih kurang stabil gitu ya, dan secara likuiditas saya rasa sih resikonya menengah ke tinggi ya, cenderung tinggi. Nah, sekarang untuk jangka panjangnya dipindahin dulu. Kenapa ya? Karena ini angkanya tuh kadang
suka kelebihan ya. Oke, satu lagi. Kita tunggu 15136. Oke, di sini kita lihat untuk DER tinggi ya di 2 kali gitu. Nah, untuk long term debt to equity-nya kita pindahin dulu. Untuk long term debt-nya di sini ada utang bank, lembaga keuangan non bank. Ini 2 ya, kita jumlahin dulu. Satu lagi. Ini ya. Oke ya, di sini kita lihat untuk total debt-nya dia naik ya. Dan ini long term debt to equity juga tinggi ya di 1,04 gitu. Normalnya itu biasanya wajar itu di 0,5 ke bawah. Ya, jadi saya rasa dengan kondisi secara keseluruhan seperti ini resikonya saya rasa tinggi ya untuk WMUU. Nah, untuk baik untuk jangka pendek dan jangka panjang saya rasa ya. Nah, jadi setelah saya pindahkan WMUU, ini adalah perusahaan yang saya rasa belum terbukti profit ya, karena nggak ada reward bagian dividen yang jelas ya, yang rutin gitu. Jadi belum ada nilai, saya rasa nggak ada belum ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Terus juga perusahaan ini masih defisit ya, mengakumulasikan total kerugian 125 miliar ya, tapi PBV-nya dihargai premium ya di 1,05 gitu. Nah, PR-nya masih negatif, cash flow tampak belum stabil gitu meskipun udah ada perbaikan. Total debt-nya naik, rasio likuiditasnya sebenarnya masih agak lumayan, cuman mengingat cash flow yang kurang stabil, resikonya saya rasa menengah tinggi, cenderung ke tinggi. Solvency ini secara keseluruhan juga melihat seperti ini, resikonya tinggi sih saya rasa ya WMUU. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk WMUU ya, dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi teman-teman untuk prospek kedepannya ya teman-teman yang harus analisis lebih lanjut ya. Dan saya nggak bahas harga saham ya, kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya. Jika teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk setiap orang dan nggak perlu diperdebatkan lah ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat ya teman-teman gitu ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.